Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita di sini hadir atas undangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas undangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali itu kalau pas adakan maulid, beliau sendiri itu yang hadir sampai puluhan ribu, sampai tidak muat majelis beliau, sampai bikin lapangan. Ketika beliau hadir, beliau mengatakan kepada orang-orang yang hadir ketika maulid, pembacaan maulid, ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Wahai orang yang hadir, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hadirkan hati kalian. Jangan ngomong, jangan berbuat ini, fokus, kata beliau. Kenapa? Fa inna fikum Rasulullah. Karena saat ini kita sedang dihadiri oleh Rasulullah. Rasulullah hadir, Rasulullah memandang kita. Makanya ketika maulid, para salafus soleh, beliau seakan-akan tidak bergerak daripada tempat berdirinya. Diam, kadang-kadang ada yang tertunduk, kadang-kadang sampai meneteskan air mata. Karena besarnya haibah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka orang-orang wali-walinya Allah itu diberikan kasyaf oleh Allah, kadang bisa memandang Nabi Muhammad yaqudatan, secara langsung. Makanya di dalam maulid, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, orang-orang yang berharap syafaatnya Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima, kau baca selawat atas Nabi Muhammad. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih, orang-orang yang rindu ingin menatap keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah engkau. Wa ya man yakhutubu salahu yaqudatan wa manaman, orang yang kepingin bisa omong-omongan dengan Nabi Muhammad, berbicara dengan Nabi Muhammad, tahattub dengan Nabi Muhammad, yaqudatan wa manaman, dengan cara engkau bisa langsung melihat, bermimpi dengan Nabi Muhammad, bisa berpandir dengan Nabi Muhammad, dengan berkesahan dengan Nabi Muhammad, yaqudatan wa manaman, baik waktu kau tertidur maupun engkau terjaga. Kita kadang-kadang mimpi Nabi itu Pak macam-macam. Ada yang ditunjukkan itulah Rasulullah, ada yang bisa melihat wajahnya, ada yang tidak bisa melihat karena tertutup dengan nur Nabi Muhammad. Kadang-kadang Nabi malah ngasih amalan. Banyak para wali-walinya Allah yang mereka mendapatkan salawat melalui bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Fatih Rasulullah yang mengajarkan. Salawat Busra Rasulullah yang mengajarkan. Salawat Tibbil Qulub Rasulullah yang mengajarkan. Mereka bisa berbicara dengan Nabi Muhammad, Rasulullah mau berbicara dan beliau memberikan amalan, beliau memberikan salawat. Kadang ada cuma terpaku memandang wajah Nabi Muhammad, saking haibahnya Nabi tidak berbicara, Nabi tidak berpandir, cuma dia pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Sekali aja pian memandang wajah Nabi Muhammad, untung pian. Habib Ali mengatakan, ahdiru, hadirkan hati kalian di saat engkau membaca salawat, jangan berbuat amal apalagi kecuali cukup hatimu hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum duyufu Rasulillah, kau saat ini adalah tamunya Nabi. Antum duyufu Rasulillah wal maulid maulidu Rasulillah wal ma'idah ma'idatu Rasulillah. Makanan yang kau makan semuanya adalah makanan yang dihidangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tertarik kita oleh Rasulullah. Makanya ada yang jauh kadang-kadang datang ke sini. Itu ada yang datang jauh-jauh bermotor ke sini. Itu nah orangnya. Kada bau 4 mobil, maka masya Allah jalannya nyaman, pada lurak. Kayak dipijitin ulun. Tapi masya Allah bermotor. Hujan lagi deras kayak gitu. Nyampe di sini. Siapa yang manggil? Bukan kita. Beuyuh-uyuh. Kerinduan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad, magnetnya yang menarik. Dimanapun dia ada, di situ ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka dia pasti akan tertarik dan hadir ke tempat itu. Biar parak berhigaan rumah. Kalau memang magnetnya kurang, kayu itu pang di hadapannya magnet tidak bergerak kayu itu. Tapi kalau besi agak jauh ditarik, cetek. Tarikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi mahabbah. Kita kesini adalah semata-mata belajar mencintai Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna kata Nabi iman kalian sehingga engkau mencintai aku. Engkau harus lebih mencintai aku daripada mencintai anakmu, orang tuamu, hartamu, bahkan dirimu sendiri, bahkan semua manusia. Kau harus mengutamakan cinta kepadaku. Karena cinta Nabi Muhammad bukan hanya sekedar di dunia, cinta Rasulullah kepada kita dunia akhirat. Wassallallahu Muhammad. Lebih-lebih kepada pian. Nabi itu pernah menangis baik. Duduk tiba-tiba wadarafat aina. Air mata beliau bertetesan. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, madza yubkin? Apa yang bikin kau meneteskan air mata ya Rasulullah? Syauqan li ikhwani. Aku rindu dengan saudaraku. Ya Rasulullah, alasna ikhwana? Bukankah kami ini saudara pian ya Rasulullah? Qala la. Bukan. Kau bukan saudaraku. Bal antum ashabi. Kamu adalah sahabatku. Siapa sahabat? Orang muslim yang pernah memandang wajahnya Nabi Muhammad. Masallallahu Muhammad. Biar hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah melihat wajahnya Nabi langsung, maka dia bukan sahabat. Siapa diantaranya? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu seorang tabi'in. Hanya bisa bertemu dengan sahabat, bisa bertemu dengan Sayyidina Umar, bisa bertemu dengan Sayyidina Ali, bisa bertemu dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau pernah datang ke rumah Nabi Muhammad, cuman bertemu dengan istri Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sedang bepergian, sedang melaksanakan peperangan. Aina Rasulullah? Rasulullah tidak ada, beliau pulang. Kerinduan kepada Nabi Muhammad tapi tidak bertemu, maka beliau mendapatkan maqam tabi'in. Bal antum ashabi, kata Nabi, kau adalah sahabatku. Siapa saudaramu yang sehingga kau menangis ya Rasulullah? Mereka alladzina yu'minuna bi, mereka orang yang beriman kepadaku. Walam yarawni, mereka belum pernah melihat aku. Kalau kamu melihat aku pantas beriman. Karena Allah menunjukkan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadaku. Kau bisa melihat bagaimana aku bisa membelah bulan. Engkau bisa melihat aku bagaimana pelepah kurma, dia bisa berbicara, mengucapkan salam kepadaku. Kau bisa mendengarkan ketika berjalan dengan aku, ketika kita melewati gunung. Wasallamat alaihimul ahjar. Di situ batu mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memancarkan dari tanganku ini, dari jari ini bermata apa air yang begitu banyak pada saat air kekurangan di waktu perang Khandaq. Tidak ada air sedikit pun. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami tidak ada air kami kesulitan. Sementara kota Madinah sudah dikelilingi dengan parit yang dalam 7 meter lebarnya, 7 meter dalamnya, sehingga kita tidak bisa keluar. Sementara kami kekurangan air ya Rasulullah.
Nabi tanyain dagal gurbah, kau punya kantong air? Ada ya Rasulullah. Dilihatin airnya sedikit, maka Rasulullah masukkan tangannya. Ambil, persiapkan kantong-kantong air, kumpulkan semuanya. Labbaik ya Rasulullah. Kantong-kantong didatangin semuanya, dibawain. Tiba-tiba kantong air tadi disiapkan, langsung tangan Rasulullah dimasukkan. Kerannya, tutupnya kayak kulit daripada gerba tadi dibuka. Langsung memancur kayak keran. Penuhin semuanya. Penuh semuanya tempat-tempat air. Minum kalian semuanya. Minum semuanya. Berwudu kalian semuanya. Berwudu semuanya. Inilah air yang mengalahkan air Zam-Zam. Inilah air yang mengalahkan air yang ada di surga. Wa khairul miyahi ma'un qad naba. Sebaik-baik air adalah air yang memancar daripada seorang nabi yang diikuti oleh umatnya. Summa Zamzama, kemudian air Zam-Zam. Summal Kausar, kemudian telaga Kausar. Summan Nail, kemudian sungai Nail, kemudian sungai Mahakam. Summa Bakil Anhar. Ada dalilnya masalahnya. Kemudian sungai-sungai yang lain. Ini sungai kada? Ini ulun takun. Seandainya ini kering, pian kewalahan dah? Kewalahan. Kalau sudah kotor, apalagi air laut masuk, pian kewalahan. Bujur kada? Makanya ini termasuk berberkah. Masya Allah Muhammad. Pantas kau beriman. Ada seorang pendekar namanya Rukanah. Makanya kalau kita ini mengislamkan orang Pak Ai, sesuaikan. Makanya orang Bahari, guru-guru Bahari sakti-sakti. Jujur kada? Kenapa? Sebab orang Bahari sakti-sakti. Guru tuh ada kelapa, ada ikan haruan. Mana ada? Nggak percaya pian tatak bujur. Cuman berkisahin aja. Mustajabud da'awat lesannya nih nah. Karena orang Bahari walaupun bukan kiai, begal gitu sakti, tahan timpas, tahan mandau. Guru harus sakti lah. Kalau wayah ini guru harus banyak duitnya. Kullu say'in bil fulus mulus. Ya tuh, iya. Makanya saya ceramah gini siap-siap fulus juga. Nah, lihatin. Nah, supaya ndak berharap amplop. Kalau kada diamplopin tidak ada masalah, tapi jangan ngundang lagi. Begayaan aja. Lihatin Nabi Musa kenapa sakti. Tongkat dipukulkan laut terbelah karena pada zaman itu semuanya ahli sihir. Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Karena nang mau diislamkan orangnya kaya, Ratu Balkis. Kenapa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati? Pada saat itu rohim-rohim juga bisa. Rasulullah lengkap. Rasulullah orang kaya. Rasulullah orang miskin. Rasulullah juga pernah menghidupkan orang mati. Pernah juga. Siapa? Anaknya Jabir bin Abdullah. Pada perang Khandaq, ketika Rasulullah bersandar di bawah pohon, dilihatin Rasulullah lapar. Datanglah orang-orang, ya Rasulullah, dilihatin. Rasulullah perutnya diganjal batu. Maka Nabi bertanya Jabir, ya Rasulullah, maukah pian makan? Mau aja kata. Cuman belum masak ya Rasul. Ulun bulik dulu. Yang pandai lawan bininya, iya bang, ada makanan, kita ndak punya apa-apa bang, kita cuma punya gandum. Berapa? 3 on. Ikan pang, tidak ada apa-apa, kecuali 2 ekor kambing, 1 milik kita, 1 milik anak kita. Sudah nih cintanya sama Rasulullah. Nggak punya apa-apa untuk Rasulullah, kita potong. Duit nggak punya, cuman punya kambing doang. Kambing kita potong. Dah habis potong, habis nggak punya apa-apa. Sudah dipotonglah itu kambing sama Mu'ad bin Jabal. Jabir bin Abdullah potong. Begitu selesai dipotong, dimasak di belakang. Dinanaklah itu gandum 3 on. 3 on. Cuman cukup kita berdua.
Tiba-tiba maaf, anaknya 2 anak kecil, anaknya Jabir bin Abdullah mendengar ayahnya memotong kambing untuk Rasulullah. Maka anaknya 1, kambingnya itu milik anaknya, berkesahan sama abangnya. Bang, apa aja? Abang motong kambing untuk Rasulullah. Nah terus, itu kan kambing satunya punya kita. Kita potong aja. Nanti tidak punya apa-apa. Untuk Rasulullah. Ini kambing sudah dimasak pakai kuali. Udah mendidih. Anaknya kecil. Pegang anaknya kambing. Anaknya juga, kambingnya anaknya juga. Pegang, pegang tak. Begitu. Darahnya mengalir kena kaki mamanya. Astagfirullah, kata mamanya, ya Allah, ini darah apa? Loncat karena mamanya kaget, anaknya kaget juga, lari anaknya. Akhirnya lari berdua, karena lari ketakutan, masuk kuali dua-duanya. Matang langsung. Mamanya kaget, ya Allah, anakku. Diangkat sudah mati, ditaruh di belakang, ditutupin. Begitu selesai, dibuang air, diganti lagi oleh ibunya, dimasak lagi sampai masak dua-duanya, nasi masak, gandum masak, kambing masak. Maka dia datangin suaminya, Mas, matang. Ya sudah, saya datangin Rasulullah. Ya Rasul, masak sudah, ayo ke rumah. Dilihat oleh Rasulullah, ini aja yang kau masak, tinggi ya Rasulullah. Cuman 3 on ini untuk aku. Bagaimana dengan umatku, kata Nabi. Hai Jabir, maukah rumahmu ku bikin luas? Wassa'allahu baitak, rumahmu tiba-tiba bisa melebar, molor, jadi gede. Mau ya Rasulullah. Baik, panggil semua sahabat. Panggil, makan. Keringatan, Jabir orang 3 on, panggil semuanya. Tiba-tiba semuanya bawa nampan. Nabi katakan, ta'al, sini. Ya baik ya Rasulullah. Nabi yang memasukkan, pelok, bawa, pelok. Jadi Jabir bingung, 3 on bisa sampai kayak gini, banyaknya orang terpenuhi. Masya Allah, begitu selesai semua dapat nampan, dilihatin tetap 3 on. Ini ada guru-guru yang bisa kayak gini, Pak. Makanya ada kiai-kiai yang kadang-kadang keluar dari saku gini, keluar duit. Ya kalau blur gini, dari sebelah sini keluar duit, blur. Dari belakang keluar duit. Ada enggak gitu? Ada siapa? Kanjeng Dimas. Enggak, kiai-kiai gitu biasa, saya enggak kaget. Guru Bangil itu pondoknya enggak bayar mulai sampai wah ini. Bayangkan, mondok gratis. Di tempat ulun dulu, saya mondok di satu kiai ulun enggak pernah bayar. Dan semua pesantren enggak bayar, anak-anak yatim gratis. Kiainya ceramah tidak, sidin di kamar aja. Enggak kemana-mana, cuman keluar kalau datangin bini Anum. Datang ke sana bini Anum, sana bini Anum, sana bini Anum, bini Tuha di pondok, di kamar aja. Pernah ulun nyaksikan sendiri, sidin duduk di atas kursi. Tiba-tiba datang santri, Pak Yai, berasnya habis. Iya, berapa? 2 kuintal. Berapa duit? 200.000. Sekilonya 1.000 masih. Tahun 94. Itu di kursi, ini tangan, ulun di bawahnya. Tahu-tahu. Jadi enggak pakai ke saku, di bawah tangan. Dari mana duit tadi? Kok cepat? 200 pas. Kada dihitung. Keluar, datang lagi yang bagian ikan. Pak Kiai, ikannya mau ke pasar. Berapa? 200. Saya ngeliatin, ada mesin cetaknya kayaknya. Datang lagi yang minta besi. Apa ada dalilnya Quran? Ada. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab.
Tak kala Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Siti Maryam, terkunci semuanya, tak ada lubang, yang pegang kunci siapa? Nabi Zakaria. Begitu dikunci, tek 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 tek, terbuka. Ini Nabi Zakaria bawa sarapan. Begitu masuk, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati banyak makanan-makanan. Anna laki hadza, dari mana ini? Qalat huwa min indillah, ini langsung dari Allah. Sama juga yang gini. Wah, kalau saya pas gini keluar duit, bingung pian. Gini. Wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Jadi Nabi Muhammad begini. Pantas kalau engkau beriman karena engkau melihat mujizat-mujizatku langsung. Tapi ada nanti akhir zaman mereka tidak pernah melihat mujizatku kecuali Al-Quran. Mereka beriman, mereka berselawatan kayak kita ini nah, karena cinta kepada Nabi Muhammad. Kita belum pernah melihat Nabi Muhammad, belum pernah melihat mujizatnya Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masallallahu Muhammad. Moga-moga kita nanti kumpul dengan Nabi Muhammad. Makanya ketika ini acara, saya bilang pas. Kenapa bilangnya pas? Urut, adakan maulid Nabi, adakan haul daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, termasuk haul Al-Had Hashim bin Haji Masaleh. Ini urutannya pas semuanya. Mereka ada kesamaan. Apa? Kenapa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi orang mulia? Kuncinya satu, Pak. Kalau kita kepingin mulia, bakti sama orang tua. Saya mencari di permukaan bumi ini, semua wali-walinya Allah mendengarkan ucapan orang tuanya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgab Gresik, ketika beliau mau berangkat mondok ke tempatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dia berpamitan kepada mamanya, "Mak, ulun mau berangkat mondok ke Hadramut." Ujar mamanya, "Jangan dulu. Ikam pemitan dulu lawan datuk ikam." Siapa? Rasulullah. Kamu tidak akan berangkat dulu kecuali kau bisa melihat Rasulullah. Baik. Masya Allah, mau halus. Mondok umur 8 tahun Habib Ali itu, Habib Abu Bakar itu mondok ke Hadramut itu masih umur 8 tahun. Berarti pamitnya masih umur 6 tahun. Kepingin mondok ke Hadramut, cita-citanya ini nah. Apa ujar mamanya? Pamitan sama datukmu dulu. Ya apa caranya? Berselawat ikam. Berselawat terus, duduk berselawat, baring selawat, jalan selawat, tidak ada ucapan kecuali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bermimpi Nabi Muhammad. Senangnya dia bermimpi, mak, jangan panggil mama. Kenapa, Mak? Udah mimpi Rasulullah belum? Udah, Mak. Tapi belum berpandiran, melihat langsung gini. Belum, Mak. Kau tahulah di Hadramut sana. Itu orang-orang jual jeruk di pasar, orang jual madu di pasar, mereka itu biasa mimpi Rasulullah. Orang di sana Habib Husain Al-Haddad jualan kitab emperan gini nah, kayak orang pasar malam. Itu Masya Allah, beliau hafal Quran, kitab manhaj, hafal ihya, jualan buku. Tapi mereka orang-orang soleh, orang-orang yang hafal Quran. Mereka naik yang jualan di pasar itu rata-rata sudah bermimpi Rasulullah. Kau harus bukan mimpi lagi, ngelihat Rasulullah. Baik, Mak. Salawat sampai ditemui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bakti sama orang tua, nurut sama ucapan orang tua, naik pangkat. Makanya di dalam hadisul qudsi, man asbaha murdiyan li, siapa orang yang pagi-pagi bikin ridho aku,
Banyak ibadah sunnah, baca Quran ini banyak dia amalannya. Berwirid, baca ini. Wa mushitan liwalidayhi. Tapi dia bikin jengkel orang tuanya. Ibadahnya tekun, jidat sampai hitam, perut sampai kurus. Tapi sama orang tua, maaf, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah menyenangkan. Biar ibadahmu seujung langit. Kau bikin senang aku, tapi bikin jengkel ibu bapakmu, ujar Allah. Allah ini yang ngomong. Wa ana anhu sahid. Aku kepadanya akan murka. Wa man asbaha mushitan li. Siapa orang yang pagi-pagi punya salah kepadaku, punya dosa. Wa murdiyan liwalidayhi. Dia bikin senang orang tuanya. Wa ana anhu radin. Aku tetap ridho. Makanya aku pernah ada seorang pemabuk, Pak. Pemabuk. Dia matinya baik. Telusuri. Ternyata subhanallah, walaupun dia seorang pemabuk, dia punya kelebihan. Dia baik sama orang tuanya. Dia baik sama orang tuanya. Lihatlah Alqamah. Ketika Alqamah di pagi hari sedang nazar, maka yang datang adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia datang, dia bimbing, la ilaha illallah. Apa yang dilakukan Alqamah? Ngikutin Sayyidina Ali? Ternyata belum. Kayak dicekik. Dibimbing lagi oleh Sayyidina Ali, la ilaha illallah. Diajarin lagi, la ilaha illallah. Mungkin Alqamah ingin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi lehernya seakan-akan tercekik, tidak bisa mengucapkan. Maka ditinggallah oleh Sayyidina Ali, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi sendiri yang datang, dipegangin tangan Alqamah, dipandanginya wajah Alqamah. Qul la ilaha illallah. Nabi diam. Maka Nabi besar Muhammad SAW keluar dari kamar. Beliau bertanya, adakah keluarganya? Tiba-tiba istrinya keluar. Saya ya Rasulullah. Kau istrinya? Enggih ya Rasulullah. Apa amalan suamimu? Maka istrinya mengatakan, ya Rasulullah, kau pasti tahu keadaan suami saya ya Rasulullah. Suami saya tidak sholat kecuali di belakang engkau. 5 waktu Alqamah sholat di belakang Nabi Muhammad. Kenikmatan apa lagi yang tidak ada dapat oleh Alqamah? Bisa sholat mengikuti Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah ruku, dia ikut ruku, tapi mengucapkan syahadat masih belum bisa. Kau melihat ya Rasulullah, suami saya sholat di belakang engkau? Ya. Lihatlah jidat suami saya ya Rasulullah, ka'asnamil jamal. Jidatnya Alqamah hitam karena banyaknya sujud kepada Allah. Lihatlah mata suami saya ya Rasulullah, semalaman beliau matanya cekung dikarenakan sahiral layali. Setiap malam beliau begadang, berzikir, baca Quran, menangis. Lihatlah keadaan rumah kami ya Rasulullah, kami tidak ada apa-apa. Bukannya kami tidak berharta. Setiap sore harta suami saya dibagikan kepada yatim piatu dan janda-janda semuanya, tak tersisa. Lihatlah perut suami saya ya Rasulullah, kurus. Bukannya beliau tak makan, setiap hari beliau berpuasa. Nabi bertanya satu, apakah dia punya orang tua? Naam ya Rasul. Panggil. Ternyata ibunya dekat aja, parak rumah.
Tapi dipanggil ibunya tidak mau. Tidak, aku tidak mau datangin Alqamah. Kenapa? Aku masih sakit hati sama dia. Kenapa? Dia mendahulukan kepentingan istrinya dibanding kepentingan aku. Aku pernah menyuruh sekali, tapi dia tidak hiraukan perintahku. Dia dahulukan perintahnya istrinya. Makanya tandanya orang untung, sebesar-besar untung kata Nabi. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Tandanya orang itu untung betul-betul. Pertama cirinya orang itu kalau dijadikan Allah beruntung, bukan banyak harta, bukan dia punya jabatan tinggi, tidak. Satu kata Nabi, nomor pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Dia punya istri-istri yang sholihah. Siapa istri yang sholihah? Termasuk istri yang menyebabkan anak mendapatkan ridho ibunya. Karena anak laki-laki surganya di bawah kaki ibu, surganya istri di bawah telapak kaki suami. Tapi kebanyakan suami-suami takut istri. Ya, San? Suami-suami takut istri. Kadang-kadang mau pulang, enggak pulang aku. Suami istrinya, enggak pulang. Ngomong gitu dok, takut deh. Ya sudah aku pulang dah, pulang. Ini kadang-kadang memang maaf, ini kenyataan lah. Kita kalau disuruh orang tua sama disuruh istri, duluan mana? Kebanyakan duluan istri. Jangan kau belikan, maaflah, cincin istrimu kecuali kau belikan cincin dulu ibumu. Kalau bisa rumahmu ibumu lebih bagus daripada rumahmu sendiri. Jangan kau berkendaraan sementara orang tuamu tidak berkendaraan. Habib Ali itu Pak, kenapa mulia? Beliau tak makan kecuali ibunya makan dulu. Beliau tunggu makanan sisa-sisa ibunya. Makanan yang penuh keberkahan ditunggu dimakan dulu. Dia tidak minum kecuali ibunya sudah selesai. Dia tidak makan kecuali orang tuanya sudah selesai. Kalau orang tua selesai baru beliau makan. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, kenapa kau tak mau makan dengan ibumu? Apa jawaban Sayyidina Al-Husain? Aku takut tanganku ini lebih cepat daripada pandangan ibuku. Ibuku ingin tempe, tahu-tahu tanganku lebih dulu masuk ke tempe itu. Maka aku ketika ibuku makan, aku berdiam sampai orang tuaku selesai dan hajat orang tuaku tersampaikan, barulah sisa-sisa makanan aku makan. Anak kita kan beda sekarang Pak. Ada ikan bandeng, makan sudah ikan sana, makan, ndak mikir-mikir abah, ndak mikir mama, hantam ikan. Begitu selesai mama mau buka cari kecap, mana kecap, ndak ngeliat ikannya dulu, nyari kecap dulu. Begitu kecap dapat, buka tempat makan, alhamdulillah tinggal kepala sama tulang. Astagfirullah katanya. Kemakan kak, iya mae nyaman, gorengannya mae. Lah terus mama apa? Itu apa? Kata kucingnya. Wah rebutan nih aku sama mamanya katanya. Daging habis. Habib Ali tidak. Ini Masya Allah ya. Kalau kepingin mulia, maka ini termasuk ini apa namanya? Alqamah. Maka ibunya tidak mau dipanggil Rasulullah. Tidak, aku tidak mau. Dia kalau disuruh datang ke rumah Alqamah. Begitu tidak. Mana ibunya? Tidak mau datang ya Rasulullah. Panggil ke sini. Sampaikan kepada ibunya yang manggil Rasulullah, bukan Alqamah. Kalau dia tidak mau datang ke sini, aku yang datangin beliau. Jangan Rasulullah, jangan ke sini, aku yang datang ke Rasulullah. Dia datang. Begitu sudah datang, Masya Allah Rasulullah, dia tanya, wahai ibu, hilih ridha itu anak munda ya Rasulullah, aku dari itu aku sakit hati. Ridhoi tidak ya Rasulullah, ridhoi tidak ya Rasulullah. Baik kata Nabi, ayyul asad ukhruju, wahai sahabatku, ayo kita keluar dari rumah Alqamah. Ayo kita keluar semuanya. Ngapain ya Rasulullah? Kata mamanya, ijma'ul hatab. Ayo kita cari batang kayu yang gede-gede itu nah. Kita tata rapi di atas itu. Nanti jasad Alqamah kita taruh di atasnya, kita bakar hidup-hidup. Kayak orang Hindu kan gitu, dibakar. Tapi mati. Ini Alqamah masih hidup. Nangis ibunya, jangan ya Rasul, anakku mau kau bakar hidup-hidup, jangan.
Rasulullah tersenyum. Wahai ibu, kau tak ridho anakmu kubakar hidup-hidup, tapi kau ridho anakmu dibakar selamanya di dalam neraka jahanam. Seandainya dia mati, kau tak ridho, khalidina fiha, selamanya anakmu di dalam neraka jahanam. Iya ya Rasulullah, qad halaltu, aku ridho. Maka Nabi katakan kepada Sayyidina Ali, Ali, undur ilal qamah. Begitu Sayyidina Ali masuk kamar, apa yang terjadi? Al-qamah, lehernya seakan-akan terbuka. Dia tanpa dibimbing, karena memang dia sudah ahli membaca syahadat. Dia orang ahli ibadah, cuman yang menguncinya adalah lisan ibunya. Maka begitu dia masuk Al-qamah tanpa dibimbing, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung, bagaimana Ali? Dia mengucapkan syahadat ya Rasulullah. Berarti ibunya memang ikhlas. Sahabatku, lihat kalian, siapa orang yang mati dan ibunya dan bapaknya tak ridho, dia akan mati keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Makanya bakti sama orang tua itu dikala kita masih hidup ada, dikala ketika orang tua sudah meninggal ada. Maka untung benar kita yang di hari ini, di malam ini kita masih punya orang tua. Sampai Nabi mengatakan, ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayh. Aku akan lepas tangan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak mau aku dimintain syafaat. Dan surga pun tertulis, anti haramun likulli bahilin. Engkau diharamkan bagi orang yang bakhil dimasukin ke dalam surga, dan engkau haram surga dimasukin oleh akin, orang yang durhaka kepada orang tua, waqatiin, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad jauh dari negeri Yaman. Dia datang kepada Nabi Muhammad ingin mati syahid. Sampai tahu mati syahid itu plek mati, tidak usah dimandikan. Orang mati syahid peperangan, tertusuk dia, tertembak, tepanah, teparang, temando, mati, dia tak perlu dikafan. Cukup bajunya dia pakai. Darahnya biarin, tak usah dimandikan, tak usah disolatin, angkat, masukkan, uruk, selesai. Itu sudah urusannya Allah. Ini orang dari Yaman dua datang. Ya Rasulullah, nuridul jihad, saya ingin perang. Berarti kepingin mati syahid kau. Inggih. Kau punya ibu bapak? Inggih ya Rasulullah. Pulang, minta izin keduanya. Inggih. Jauh Pak. Medina Yaman 700 kilo, sini Palangkaraya. Suruh pulang, minta izin. Tiba-tiba satu lagi maju, ya Rasulullah, saya juga kepingin perang, ke perang. Ditanya, kau dari mana? Dari Yaman. Kau punya siapa? Saya punya ibu saja ya Rasulullah. Kamu pulang, irji ila baitik, kau pulang ke rumahmu, addi haqqaha, layanin mamamu. Kalau ibumu minta makan, kau kasih. Ibumu minta minum, kau kasih. Ibumu minta diantar ke kamar mandi, kau tuntun. Kalau kau berdoa. Kalau kau membeli kendaraan. Ketika mereka minta berobat-obatkan. Ketika kau berbicara lembut kepadanya. Ketika kau duduk dengan ibumu, laka bikulli luqmah qasrun fil jannah. Tak usah lagi berperang-perang kau. Setiap suap nasi yang kau dimakan oleh ibumu, kayak ini nah, maksudnya masih ada punya ibu. Ibu tidak ada juga, Masya Allah. Setiap suap nasi yang dimakan ibumu, baik itu duit yang sampai berikan atau nasi yang sampai datang jauh-jauh, sampai dari tek-tek pakai motor, berhenti di jalan sana, masuk ke rumah, assalamualaikum mak, salam. Man masali ziarati walideh, siapa orang yang datangin orang tuanya, berjalan dia, baik bermotor sekarang di sana, rumahnya di sini, anak di sana, mau berangkat kerja di sana, mampir dulu dia ke rumah abahnya, mamanya. Assalamualaikum, masuk, mak,
makan ma'ai, duduk, wajalasa min indihima, dia duduk di sampingnya, wa takallama mahuma bitibil kalam, ngomong lembut kepada orang tuanya. Setelah makan-makan, wa kharaja min indihima, keluar dari rumahnya, kharaja mahfuran, semua dosa anak akan diampuni oleh Allah. Ada satu ulama, Pak, namanya Imam Haywa. Imam Haywa ini kalau ngaji yang datang ribuan. Kalau beliau sedang ceramah, semua orang kayak terhipnotis. Nah, gini semuanya. Kalau beliau ceritakan tentang dosa, kayak semua yang datang itu adalah pendosa. Kayak tidak bakalan masuk neraka, masuk surga. Kayaknya neraka semuanya. Karena mereka ngerti, ya Allah, aku melakukan ini, ini. Semuanya seakan-akan jadi orang ahli neraka. Tapi begitu beliau menceritakan tentang roja, pengharapan ampunan Allah, kayak mereka yang setiap hari melacur, dia menjadi begal, dia mabuk, dia berzina, seakan-akan dia akan menjadi ahli surga. Saking hebatnya menerangkannya. Tiba-tiba enak-enak ceramah gini, tahu-tahu mamanya umur 90 tahun sambil ngangkat ininya, jariknya, naik ke atas. Ini lagi duduk di atas mimbar. Tiba-tiba ibunya datang. Haywa. Inggih, Ma. Ini Haywa ini umur 70 tahun. Orang alim besar, wibawa, dipanggil sama mamanya umur 90 tahun. Haywa. Inggih, Ma. Turun. Inggih, Ma. Kasih makan itik mama. Bukan disuruh apa-apa, suruh ngasih makan itik mama. Di sini santrinya ribuan. Beliau bisa saja ngomong, nak, kasih makan itik mama ya, murid-murid. Tapi beliau tidak. Sorbannya ditaruh, jubahnya dilepas, imamahnya ditaruh di meja. Beliau sing-singkan lengan bajunya. Beliau turun, ngasih makan itik mamanya. Namanya Iti dipanggil lari, Pak, megal-megal gitu, tantanya apa. Mamanya ngelihat senyum. Namanya orang tua, udah pikun, kayak anak-anak lagi. Dia lihat anaknya ngasih makan Iti, dia senyum. Sambil ngeliatin Iti dikasih makan. Begitu Iti kenyang, dia datangin mamanya. Karena sudah Itinya tidak mau makan lagi. Dia datangin ibunya. Ibu, sudahkah? Itinya sudah tidak makan. Sudah, Haywa. Dia bersihkan tangannya. Beliau rangkul ibunya. Menangis Imam Haywa. Diciumnya kening ibunya. Kemudian dia lorotin sedikit. Beliau cium lutut ibunya. Kemudian beliau cium telapak kaki ibunya. Muridnya di atas. Semuanya menangis. Lihat gurunya begitu hormat kepada orang tuanya. Semua muridnya meneteskan air mata. Mereka bersikap. Imam Haywa tidak tahu. Sementara muridnya pada menangis. Beliau masih asik dengan ibunya. Begitu beliau naik, dilihatin. Kenapa menangis semuanya? Beliau mengatakan, Imam Haywa, aku ingat dengan ibuku. Aku ingat dengan kesalahanku. Setiap perintah ibuku kadang aku tidak mendengarkan. Kadang aku jawab, nanti, Mak. Sementara aku melihat engkau begitu hormatnya. Di waktu seperti saat ini. Di depan murid-murid. Kau tidak gengsi, tidak malu. Kau turun dari tempat engkau memberikan nasihat kami. Kau berikan makanan itu. Padahal sekedar memberikan makan itu. Semua menangis karena memikirkan kesalahan kepada kedua orang tuanya. Tidak lama bapaknya meninggal. Maka yang datang ribuan melayat ke rumahnya Imam Haywa. Tapi Imam Haywa duduk di depan jenazah ayahnya. Beliau seka air matanya. Beliau cium kening ibu bapaknya. Beliau cium pipinya. Sehingga maaf, orang yang takziah seakan-akan tidak dilayani. Beliau asik dengan ayahnya menangis. Sehingga ada yang ngomong, liatin tuh, Imam Haywa kayak tidak ridho dengan kematian ayahnya. Dia melihat terus sambil meneteskan air mata. Tapi beliau diam. Sampai proses penyolatan, penguburan. Maka beliau datangin
Sahabat-sahabat yang tadi selentingan membicarakan tentang keadaan dia, seakan-akan tidak ridho, maka dia minta maaf, aku tidak bisa melayani engkau. Minta maaf. Tapi kalau kau ketahui, kalau kau mengatakan aku tidak ridho dengan kematian ayahku, wallahi qad radit, demi Allah aku ridho. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangankan ayahku, aku pun pasti akan mati. Tapi kenapa sih aku sampai menangis? Hadza bukaur rahmah. Ini adalah tangisan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya. Sebagaimana Rasulullah menangis ketika menguburkan Sayyidina Ibrahim putranya yang meninggal umur 2 tahun. Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ma hadzal buka ya Rasulullah?" Apa ini menangis? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya Umar, hadza bukaur rahmah. Ini adalah tangisan kasih sayang orang tua kepada anak. Demikian pula aku begitu mencintai orang tuaku. Tahukah kau wahai saudara-saudaraku, kata Imam Haywah, kemarin ketika ayahku masih hidup, aku begitu gampang untuk masuk surganya Allah, walaupun dosaku banyak. Selagi aku masih punya ibu, selagi aku punya bapak, surgaku cukup di ucapan orang tuaku. Ketika orang tua itu mengangkat tangan, ya Allah, aku ridho kepada anakku, maka surga pasti diberikan oleh Allah kepadaku. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Makanya ketika orang tua ada yang meninggal, siapakah yang meninggal? Abah piankah, mama piankah meninggal? Allah mengatakan, "Hei malaikatku, saksikan oleh engkau fulan bin fulan telah ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh ayahnya, yang dengan dia maka begitu gampang aku memberikan ridhonya. Sekarang bertahap-tahaplah engkau, berpayah-payahlah engkau untuk mendapatkan surgaku karena ketiadaan orang tuamu." Sholat berat Pak? Siapa bilang sholat tidak berat? Subuh berapa sab? Berapa sab subuh? 2, itu pun tidak penuh. Maka sekelilingan orang muslim. Tahajud, adakah semalaman semua orang ini bertahajudan? Paling seru mah ada abah mama aja nang sholat, itu pun kadang mamanya aja, abahnya kada. Bayah. Tapi kalau sama orang tua tidak. Katanya Haywah, aku kemarin punya 2 pintu, satu namanya babul ab, kemudian yang kedua babul bapak, pintu abah, pintu mama. Sekarang pintu 1 udah terkunci, tertutup. Apa? Pintunya ayah. Sekarang aku masih sisa ibu saja. Karena ada amal yang hanya bisa dilakukan ketika orang tua hidup. Kalau orang tua sudah tidak ada, kita paling mentok Pak, mentahlilin. Kita paling mentok mensodakohi. Kita paling mentok menziarahi. Itu ziarah pun kita kadang-kadang tidak tiap Jum'ah, tidak tiap hari, tidak tiap hari lebaran. Padahal seharusnya sampean kalau bakti sama orang tua, sampean setiap hari Jum'ah datangin kubur abah mama pian. Man zara qabra walidayya yaumal jum'ah. Siapa orang ziarah ke kubur abah mamanya hari Jum'ah, kataballahu lahu baran liwalidayhi, Allah tulis dia bakti sama orang tuanya. Tiap Jum'ah harusnya kita ini. Tapi kita kadang-kadang sebulan sekali untung-untungan. Malah kadang-kadang lewat kuburannya tidak salam Pak. Ini kubur bapaknya, jalan raya situ bermotor ya. Jangan dikira abah mama pian tidak ngelihat. Itu kalau tahu Pak mamanya pian yang meninggal lah. Anak pian bermotor tidak menoleh ke pian. Sama juga abahnya duduk di teras minum teh sama wadah. Anaknya lewat noleh pun tidak. Paling tidak kita menoleh, "Mama, assalamualaikum." Mampir kah? Kada mai, sudah senang. Kada kubur abah mama "Assalamualaikum ya ahlad diyar, fa insyaallah bikumul lahikun." Abah mama menyaut, "Waalaikumsalam naai." Syukur-syukur berhenti duduk.
di depan pintu kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, fa insyaallah la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pulang, seluruh kuburan diampuni dosanya oleh Allah. Paling tidak, kata Imam Haywa, ada amal yang hanya dilakukan oleh orang tua, oleh anak ketika orang tua masih hidup. Apa? Memandang wajahnya. Kalau abah pian, mama pian udah meninggal, bisa ngeliat wajahnya? Tidak bisa. Duduk mama di teras, nah, di kursi depan situ, pian di sini sambil minum kopi, abah pian beuban, matanya rabun, bepegangan subha tasbih, kada bepandir, duduk sendirian melamun subhanallah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang tua itu gitu ya Pak. Betulan. Orang tua kita kadang duduk berputar tasbih, tidak menghiraukan apa-apa, sudah. Anak dari jauh pandang. Alhamdulillah aku masih punya mama. Alhamdulillah aku masih punya mama. Ujar Nabi, tidaklah ada seseorang yang dia memandang wajah orang tuanya dengan pandangan cinta, pandangan aja, dia pandangan cinta, kecuali Allah tulis baginya 2 kebaikan. Kataballahu lahu hajjatan makbulah, ditulis oleh Allah haji yang makbul. Mabrurah, ditulis oleh Allah haji yang mabrur. Apa haji makbul? Haji makbul itu Pak, pian tulak haji mati di Mekah, pian dikubur di Maklah. Haji mabrur itu pian tulak haji berangkat ke kota Madinah, pian meninggal dikubur di dekat makamnya Nabi Muhammad. Man mata bainal Makkah wal Madinah, siapa orang yang mati di Mekah atau di Madinah atau di tengah-tengahnya, maka pahalanya wajabat lahu syafaati, wajib dapat syafaatku, kata Nabi. Berarti orang yang memandang wajah orang tua wajib dapat syafaatnya Rasul. Mabrurah, dapat pahala mabrur. Siapa orang ya Pak? Apa haji mabrur? Al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada gantinya haji mabrur kecuali surga. Jadi orang yang memandang wajah orang tua, dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dia dapat haji, dapat surganya Allah. Anas bin Malik bertanya, ya Rasul, kalau dia memandang mamanya 100 kali, apa ditulis haji 100 kali? Allah qala na'am. Ya. Allah aksar wa atyab. Bahkan Allah lebih banyak memandang dia daripada mandangan dia kepada orang tuanya. Makanya pian, maaflah, niatin semuanya untuk orang tua. Pian, supaya maaf dimuliakan oleh Allah, dan anak-anak pian pun demikian, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Niatin semuanya untuk orang tua. Pian bersedekah di masjid, niatin abah mama. Pian bersedekah di jalan, abah mama. Pian baca Quran, abah mama. Semuanya abah mama, abah mama, abah mama. Ini kayak gini nih Pak, masya Allah, abahnya Pak Haji Hashim, ya, Haji Hashim, abah pian. Ini sekarang senyum-senyum di kuburan Pak. Alhamdulillah, doaku kabul. Apa doa sidin? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah berikan kepadaku istri dan istri-istri dan keturunan-keturunan yang mereka menjadi penenang jiwaku. Ma qurratu ayun, apa yang namanya qurratu ayun? Yang namanya qurratu ayun ada 3 syaratnya, Pak. 3. 1. Hum alladzina tartafi'u bihim darajatuka, derajatmu naik. Ada orang tidak kenal namamu, tapi gara-gara anakmu, orang itu kenal kamu dan mendoakan kamu. Siapa? Di antaranya nih, Mas Rusdi. Saya tidak kenal nama abahnya. Ini pun tidak kenal. Kenalan sampai dulu. Kenalan di mana? Udah 35 tahun. Betul enggak? Bahkan ini anak-anak yang muda-muda, bahkan orang perantau ke sini tidak kenal nama Abah Pian. Betul enggak? Tapi malam ini mereka tahu namanya. Siapa yang mengenalkan? Anak. Senang.
hum alladzina tartafi'una bihim darajatuk, derajatmu tambah naik karena anakmu. Wa tanmu bihim hasanatuka, kau sudah tidak bisa baca Quran, kau tidak bisa baca sholawat, kau tidak bisa sodakoh, pahala sholawat, pahala baca Quran, pahala bersedekah, pahala menuntut ilmu, pahala silaturahim, malam ini sampai ke kubur Haji Hashim dan seluruh nama-nama yang dini. Kenapa? Anaknya yang mengamalkan. Kebaikanmu menjadi tambah. Khususnya Haji Hashim bin Mas Al-Fatihah. Sebanyak ini orang baca Fatihah masuk ke kubur sono. Ini apa ini? Ini bacaan Fatihah. Fatihah siapa? Anakmu, saudaramu, keponakanmu. Siapa yang mengumpulkan? Anakmu. Dan orang-orang soleh kumpul di sana semuanya. Kau udah bisa baca Fatihah, tapi anakmu yang menyebabkan kau dapat pahala Fatihah. Kau tidak bisa selawat, anakmu yang menyebabkan kau mendapatkan pahala selawat. Mal mayyitu fi qabrih. Udah jam berapa nih? Hah? Lanjut. Ini hadis ini aja selesai lah. Suara saya sudah parau sudah. Ujar Nabi, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwis yantadiru da'watan talhaqu. Tiap mayit itu kayak orang tenggelam nungguin doa. Dari siapa? Min ibnin, dari anak. Alhamdulillah anak ada. Min akhin, saudara abah, saudara mama, adalah ini. Ada. Ini nyampe siapa? Ini dari anak Ikam. Alhamdulillah. Ini min akhin lahu, ini adik Ikam, kakak Ikam. Alhamdulillah. Kakak sepupu Ikam ada. Adik gitu. Siapa? Si ini. Ulun kada hafal. Ya kalau ausodikin lahu. Lah ini kawal Ikam. Waktu duduk-duduk di gardu itu, waktu nunggu berbuka puasa. Nah ini kawal. Datanglah waktu ini bahaulku, alhamdulillah. Wa idza lahiqathu, ketika Fatihah, Quran, selawat sampai kepada sidin, kanat lahu khairun minad dunya wa ma fiha. Bagi nang meninggal lebih senang dibanding dikasih dunia beserta isinya. Mashallah Muhammad. Cium kening mama selagi masih hidup. Abah masih hidup. Nih. Mahal ini Pak. Untung tidak kena piring, pecah kalau kena ini. Ya. Maaf. Ketika sampai mencium keningnya, seperti halnya sampai mencium pintunya Ka'bah. Man qabbala baina ainai walidayka man qabbala adbatal Ka'bah. Siapa orang yang mencium kening ibu bapaknya, dia persis seperti mencium pintu Ka'bah. Wa kanat lahu sitran minan nar. Neraka dikunci untuk anak ini supaya tak masuk ke neraka. Ulun kemarin pulang umroh, kemarin lagi haji, umroh lagi, haji lagi. Tapi berkali-kali umroh, berkali-kali haji, tawaf di Ka'bah Pak. Sampai hari ini belum pernah ulun mencium pintunya Ka'bah. Karena 2 meter Pak. Gini loh. Ini masih kena baduknya aja, ini masih ujungnya. Pintunya belum. Ternyata pintu di rumah Pak. Abah mama, assalamualaikum. Ya Allah. Senangnya orang tua dicium keningnya. Kadang-kadang orang tua kalau dicium kening Pak kadang menangis. Orang tua kita ini kalau sudah tua tidak berharap harta. Jujur kada? Kepingin anaknya baik, lembut Abah. Kadang-kadang ibu kita ini kepingin Pak lagi masak di dapur sendirian. Tahu-tahu anaknya datang si cewek atau si cowok. Tahu-tahu merangkul dari belakang. Assalamualaikum. Kamu kah? Mama. Pipinya yang keriput kita cium. Mama isem. Cium-cium. Iya Mai. Dulu waktu halus kan ulun sering cium dari belakang mama. Ingat aja kamu ini. Ya Mai. Apalagi habis dicium plak.
amplopin 100.000. Buat apa duit? Ndak main butuh pian buat selawatan. Iya kah? Ya Allah, dikasih 100.000 oleh anak lebih senang daripada dikasih orang 1 juta. Kenapa? Kasihan pemberian anak adalah dengan kebaktian, dengan kecintaan, dengan kasih sayang. Kau cium telapak tangan ibumu. Ini hanya bisa dilakukan ketika orang tua hidup. Dengan hormat. Makanya kalau cium tangan abah, coba sekali-kali. Oke? Anak suruh cium tangan pian, suruh berhenti. Atau pas. Yakin sampean. Ketika sampean tidak pernah dicium oleh anak sampai dengan cara seperti itu, saya yakin air mata sampean akan mengalir. Kenapa kita disuruh mencium tangan yang sini? Inilah hadiah Allah terbesar untuk seorang anak. Ibu kita menggendong kita berpuluh-puluh kilometer dengan telapak tangannya. Digendongnya kita. Disuapinnya kita. Dipeganginya kita ketika berjalan. Kenapa anak kita keliru sekarang mencium baik kalau cium mamanya gini? Betul dah itu? Cium gini, tempeleng aja. Betulan. Kalau anak cium gini, langsung pak. Pasti dia tanya, kenapa dipukul Mai? Ingat. Tapi ya jangan keras Pak. Untuk supaya kaget. Dan tanya, kenapa Mak? Kalau cium mama gini. Ya, hidungmu. Untuk apa? Ibu, kalau kita gini, kita tidak mencium tangan ibu kita. Kalau gini tak mencium ibu kita, bapak kita. Tapi kalau gini Pak, itu ketika kita kecil, masih berseragam sekolah TK, TPA, SD, Mama. Iya, itu mama kita lagi kerja. Nyangin ikan yang jualan ikan. Nyangin ayam yang jualan ayam. Betul gak? Begitu kita cium yang bikin wadah ini, baunya adonan. Ketika 40 tahun berikutnya, mama kita umur 60, kita sudah umur 45. Kita mencium ibu kita. Tidak bau ikan lagi seperti kita kecil. Tidak bau ayam lagi ketika kita masih bekerja untuk minta uang. Tapi ibu kita ketika dicium begini. Pagi aromanya minyak kayu putih. Sore bau balsem. Jam 12 malam bau self care. Jadi ibu kita mulai pagi, siang, malam semuanya adalah bau obat-obatan. Mama kita kalau berjalan dompetnya dibuka, isinya minyak kayu putih. Entro stop. Mencret. Betulan. Untuk apa? Supaya anak tahu, nak, mumpung aku masih ada. Mumpung aku masih ada, gunakan baik-baik aku. Supaya engkau mendapatkan keridhaan Allah. Supaya engkau mendapatkan kemudahan daripada Allah. Karena aku sudah bau obat-obatan, aku tidak akan lama lagi tinggal di negeri dunia ini. Makanya selagi masih ada orang tua, kita berbakti kepadanya. Karena dengan bakti kepada orang tua, itulah yang menjadi kecintaan Nabi Muhammad SAW, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua kita, ya. Anak-anak kita pun dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad al-Fatihah.